Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan selalu semangat ya. Bertemu lagi dengan Bapak Sahat Mulia Sitorus. Pada pembahasan kisi-kisi soal penilaian akhir tahun dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar. Ayo, kita mulai belajar. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 1. Nata de coco adalah produk olahan dari fermentasi air kelapa yang menjadi makanan favorit orang banyak. Nata de coco memiliki tekstur yang kenyal seperti jeli dan rasanya nikmat. Nata de coco mempunyai banyak manfaat karena memiliki kandungan serat yang tinggi dan tidak mengandung lemak. Nata de coco dapat diolah menjadi minuman atau aneka es dengan menambahkan sirup, selasi, atau buah-buahan. Pertanyaannya adalah, nata de coco merupakan makanan olahan dari A. Jeli, B. Air kelapa, C. Sirup, D. Buah-buahan. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Air kelapa. Pembahasan soal. Berdasarkan kalimat pertama pada paragraf, nata de coco adalah produk olahan dari fermentasi air kelapa yang menjadi makanan favorit orang banyak, maka dapat disimpulkan bahwa nata de coco merupakan makanan olahan dari air kelapa. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 2. Nata de coco adalah produk olahan dari fermentasi air kelapa yang menjadi makanan favorit orang banyak. Nata de coco memiliki tekstur yang kenyal seperti jeli dan rasanya nikmat. Nata de coco mempunyai banyak manfaat karena memiliki kandungan serat yang tinggi dan tidak mengandung lemak. Nata de coco dapat diolah menjadi minuman atau aneka es dengan menambahkan sirup, selasi, atau buah-buahan.
Pertanyaannya adalah, berikut ini yang bukan kelebihan dari nata de coco adalah: A. Kandungan serat tinggi. B. Tidak mengandung lemak. C. Rasanya nikmat. D. Teksturnya keras. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Teksturnya keras. Pembahasan soal. Berdasarkan kalimat kedua dan ketiga, nata de coco memiliki kandungan serat yang tinggi, tidak mengandung lemak, dan rasanya nikmat. Jadi, yang bukan kelebihan nata de coco adalah teksturnya keras, karena seharusnya teksturnya kenyal. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 3. Indonesia memiliki banyak sekali jenis kerajinan kain yang unik dan istimewa, di mana setiap daerah di Indonesia memiliki jenis kain yang berbeda-beda. Seperti halnya suku Batak yang memiliki kain ulos sebagai kain khasnya. Pembuatan kain ulos tidaklah mudah dan butuh waktu yang lama. Kain ini dibuat dengan cara ditenun, dengan menyusun benang sehelai demi sehelai. Pertanyaannya adalah, kain ulos merupakan kain khas suku A. Batak, B. Bugis, C. Jawa, D. Sulawesi. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Batak. Pembahasan soal. Berdasarkan kalimat ketiga pada paragraf, seperti halnya suku Batak yang memiliki suatu kain, yaitu kain ulos sebagai kain khasnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kain ulos merupakan suatu kain khas suku Batak. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 4. Indonesia memiliki banyak sekali jenis kerajinan kain yang unik dan istimewa, di mana setiap daerah di Indonesia memiliki jenis kain yang berbeda-beda. Seperti halnya suku Batak yang memiliki kain ulos sebagai kain khasnya. Pembuatan kain ulos tidaklah mudah dan butuh waktu yang lama.
Kain ini dibuat dengan cara ditenun, dengan menyusun benang sehelai demi sehelai. Pertanyaannya adalah, informasi yang tidak tepat pada teks bacaan di samping adalah A. Kain ulos dibuat dengan menyusun benang sehelai demi sehelai. B. Kain ulos merupakan salah satu kain tradisional Indonesia. C. Pembuatan kain ulos tidak membutuhkan waktu yang lama. D. Kain ulos dibuat dengan cara ditenun. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pembuatan kain ulos tidak membutuhkan waktu yang lama. Pembahasan soal. Berdasarkan kalimat keempat pada paragraf, maka dapat disimpulkan bahwa informasi yang tidak tepat adalah pembuatan kain ulos tidak membutuhkan waktu yang lama. Soal nomor 5. Atta dan keluarganya akan berlibur ke rumah kakek dan neneknya di Surabaya menggunakan bis. Pagi-pagi sekali mereka sudah pergi ke terminal. Selama di perjalanan, Atta melihat pemandangan banyaknya titik-titik berlalu lalang. Pada pukul 11, mereka sudah sampai ke terminal Purabaya, Surabaya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah A. Rumah, B. Rambu lalu lintas, C. Pegunungan, D. Kendaraan. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kendaraan. Pembahasan soal. Kata kunci pada soal ini adalah yang pertama, di perjalanan. Yang kedua, berlalu lalang atau ramai. Berdasarkan kata kunci di atas, maka kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah kendaraan. Bacalah teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 6. Kereta api merupakan transportasi massal yang dapat menampung banyak penumpang. Selain itu, kereta api juga transportasi yang cepat dan tanpa kemacetan.
Kereta api memiliki jalur atau lintasan sendiri yang disebut dengan rel, sehingga pergerakannya tidak terganggu oleh kendaraan lain. Bahkan, kendaraan lain harus menunggu ketika kereta api sedang melintas. Untuk menggunakan kereta api, kita harus melihat jadwal yang sesuai tujuan keberangkatan dan wajib membeli tiket di stasiun. Tempat membeli tiket di stasiun disebut loket. Namun, pada saat sekarang, teknologi sudah lebih modern, di mana kita dapat melihat jadwal keberangkatan dan membeli tiket secara online, dan dapat dicetak di stasiun ketika akan berangkat. Pertanyaannya adalah, berikut ini pernyataan yang tidak sesuai berdasarkan teks bacaan di atas adalah: A. Saat ini tiket dapat dibeli secara online. B. Kereta api dapat menampung banyak penumpang. C. Kereta api memiliki jalur lintasan yang sama dengan kendaraan lain. D. Kendaraan lain wajib menunggu ketika kereta api melintas. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kereta api memiliki jalur lintasan yang sama dengan kendaraan lain. Pembahasan soal. Berdasarkan teks bacaan, pernyataan yang tidak sesuai adalah kereta api memiliki jalur lintasan yang sama dengan kendaraan lain. Soal nomor 7. Pesiar, sampan, kano, dan speedboat merupakan alat transportasi A. Darat, B. Udara, C. Air, D. Khusus. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Air. Pembahasan soal. Jenis transportasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu: yang pertama, transportasi darat. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Yang kedua adalah transportasi udara. Transportasi udara adalah sarana yang berfungsi memindahkan atau membawa barang maupun penumpang yang memanfaatkan udara sebagai media lalu lintasnya. Yang ketiga adalah transportasi air. Alat transportasi air
atau kendaraan air adalah kendaraan atau alat angkut yang digunakan di air, mencakup kapal, semisal kapal pesiar, speedboat, dan sebagainya. Perahu, semisal sampan, kapal bantalan udara, dan kapal selam. Soal nomor 8. Saat berbicara dan melakukan komunikasi dengan telepon, maka bahasa yang harus kita gunakan adalah bahasa yang A. Keren, B. Sopan santun, C. Gaul, D. Disingkat. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sopan santun. Pembahasan soal. Bahasa sopan santun adalah ragam bahasa yang dipakai dalam situasi sosial yang mewajibkan adanya norma sopan santun. Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Soal nomor 9. Kalimat pertama yang umum diucapkan saat berkomunikasi dengan menggunakan pesawat telepon adalah A. Selamat sore, apakah Anda sudah makan? B. Kenapa kamu terlambat? C. Halo, apa kabar? D. Sampai bertemu lagi. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Halo, apa kabar? Pembahasan soal. Mengucapkan salam begitu mengangkat panggilan telepon termasuk ke dalam etika dalam berkomunikasi menggunakan pesawat telepon. Kata halo merupakan kata yang digunakan untuk mengawali percakapan melalui telepon. Halo atau halo berasal dari bahasa Prancis yakni hola. Terdiri dari kata ahoy atau ho dan der atau la, yakni ahoy der, yang artinya hoi yang di sana. Kata halo diciptakan dan diusulkan oleh Thomas Alva Edison, yakni penemu lampu pijar. Soal nomor 10. Berikut ini
yang bukan termasuk dari alat komunikasi tradisional adalah A. Email, B. Prasasti, C. Beduk, D. Daun lontar. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Email. Pembahasan soal. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi. Baik informasi kepada satu orang atau kepada banyak orang. Alat komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menghasilkan informasi. Alat komunikasi sudah ada sejak dahulu. Seiring berkembang zaman, alat komunikasi juga terus berubah sesuai kebutuhan. Alat komunikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah alat komunikasi tradisional, di antaranya prasasti, daun lontar, telegraf, beduk, kentongan, dan sebagainya. Yang kedua adalah alat komunikasi modern, di antaranya email atau surel, aplikasi pesan singkat seperti SMS, WhatsApp, Facebook, handphone, dan sebagainya. Soal nomor 11. SD Al-Azhar berada di antara lapangan bola dan taman lalu lintas. Di seberang SD Al-Azhar terdapat masjid. Di sebelah timur masjid terdapat kantor pos yang berseberangan dengan lapangan bola. Jika SD Al-Azhar menghadap ke arah utara, maka taman lalu lintas berada di A. Timur laut, B. Tenggara, C. Selatan, D. Barat. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Barat. Pembahasan soal. Berdasarkan soal, diketahui pertama, SD Al-Azhar berada di antara lapangan bola dan taman lalu lintas. Yang kedua, di seberang SD Al-Azhar terdapat masjid. Yang ketiga, di sebelah timur masjid terdapat kantor pos yang berseberangan dengan lapangan bola. Yang keempat, SD Al-Azhar menghadap ke arah utara. Maka, taman lalu lintas berada di barat.
Soal nomor 12. Arah mata angin adalah A. Tempat terbit dan terbenamnya matahari. B. Panduan untuk menemukan atau menentukan arah. C. Tempat terbit dan terbenamnya bulan. D. Peredaran bumi pada poros atau sumbuhnya. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Pembahasan soal. Arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Arah mata angin dapat digunakan pada peta dan dena. Kita dapat dengan mudah menemukan tempat pada peta atau dena dengan petunjuk arah mata angin. Soal nomor 13. Dena adalah A. Susunan data dalam baris dan kolom. B. Sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain. C. Gambar yang menunjukkan tata letak suatu tempat seperti kota, jalan, ruangan, dan data lokasi lain. D. Bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Gambar yang menunjukkan tata letak suatu tempat seperti kota, jalan, ruangan, dan data lokasi lain. Pembahasan soal. Salah satu yang diperlukan saat melakukan penjelajahan adalah peta lokasi atau dena. Dena membantu kita lebih mudah mencapai tempat tujuan. Dena adalah gambar yang menunjukkan tata letak suatu tempat, seperti kota, jalan, ruangan, dan data lokasi lainnya. Soal nomor 14. Salah satu alat yang digunakan untuk navigasi atau petunjuk dalam menentukan arah mata angin adalah A. Termometer, B. Teleskop, C. Protaktor, D. Kompas. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir.
Jawaban yang paling tepat adalah D. Kompas. Pembahasan soal. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu dengan tepat dan dinyatakan dengan suatu angka. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, seperti bintang-bintang di langit, agar tampak lebih dekat dan jelas. Busur derajat atau protaktor adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengukur dan membentuk sudut. Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Soal nomor 15. Yang merupakan arah mata angin primer adalah A. Timur laut, B. Timur, C. Barat daya, D. Tenggara. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Timur. Pembahasan soal. Mata angin primer atau mata angin utama terdiri dari arah utara, barat, timur, dan selatan. Soal nomor 16. Raka sedang menghadap ke arah matahari terbenam. Maka tangan kanannya menghadap ke A. Utara, B. Barat, C. Selatan, D. Timur. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Utara. Pembahasan soal. Raka sedang menghadap ke arah matahari terbenam. Dan matahari terbenam di arah barat. Maka tangan kanan Raka menghadap ke arah utara. Soal nomor 17. Berdasarkan gambar di atas, masjid terletak di sebelah titik-titik kantor polisi. A. Barat, B. Timur, C. Timur laut, D. Tenggara. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir.
Jawaban yang paling tepat adalah C. Timur laut. Pembahasan soal. Berdasarkan denah dan arah pada kompas, maka dapat kita ketahui bahwa masjid terletak di sebelah timur laut kantor polisi. Soal nomor 18. Berdasarkan gambar di atas, posisi tempat dengan jarak terdekat menuju taman lalu lintas adalah dari A. Masjid, B. Rumah Naya, C. SDN Johar, D. Kantor polisi. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kantor polisi. Pembahasan soal. Berdasarkan denah, maka dapat kita ketahui bahwa posisi tempat dengan jarak terdekat di antara masjid, rumah naya, SDN Johar, dan kantor polisi untuk menuju taman lalu lintas adalah kantor polisi. Soal nomor 19. Berdasarkan gambar di atas, perpustakaan terletak di antara A. Kantor polisi dan rumah naya, B. Taman lalu lintas dan masjid, C. Taman lalu lintas dan SDN Johar, D. Kantor polisi dan taman lalu lintas. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Taman lalu lintas dan masjid. Pembahasan soal. Berdasarkan denah, maka dapat kita ketahui bahwa letak perpustakaan di antara taman lalu lintas dan masjid. Soal nomor 20. Berdasarkan gambar di atas, jika Naya akan berangkat sekolah ke SDN Johar, maka dia harus berjalan ke arah A. Utara, timur, selatan, B. Selatan, timur, selatan, C. Utara, timur, utara, D. Utara, barat, selatan. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir.
Jawaban yang paling tepat adalah A. Utara, timur, selatan. Pembahasan soal. Berdasarkan petunjuk arah mata angin pada Dena, maka dapat kita ketahui bahwa arah yang harus diambil oleh Naya saat menuju ke SDN Johar adalah utara, lalu ke timur, lalu ke selatan. Soal nomor 21. Pada hari Sabtu, Musa dan keluarganya pergi ke Jakarta International Stadium atau JIS menggunakan mobil. Karena hari libur, jalanan sangat macet dan tempat parkir kendaraan penuh. Ketika mencari tempat parkir, Musa melihat tempat yang penuh dengan kendaraan yang terparkir. Padahal di situ terlihat jelas rambu dilarang parkir. Musa pun berbicara kepada keluarganya bahwa kendaraan tersebut melanggar aturan. Gambar rambu lalu lintas yang sesuai dengan cerita tersebut adalah A, B, C, D. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pembahasan soal. Berdasarkan cerita, maka rambu yang dilihat oleh Musa adalah rambu larangan. Di antaranya adalah rambu larangan berhenti, rambu larangan masuk, rambu larangan parkir, rambu larangan masuk bagi pejalan kaki. Maka rambu larangan yang paling sesuai adalah rambu larangan parkir. Soal nomor 22. Atta sedang menuju ke sekolahannya di seberang jalan raya. Atta akan menggunakan zebra cross untuk menyeberang dan juga memperhatikan situasi lalu lintas sekitar jalan sebelum menginjakan kaki di zebra cross pada permukaan jalan raya. Pada tempat penyeberangan tersebut terdapat juga lampu lalu lintas. Maka hal yang harus dilakukan Atta adalah menunggu sampai lampu lalu lintas berubah menjadi warna titik, barulah melakukan penyeberangan. Jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Kuning, B. Merah, C. Hijau, D. Putih.
Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Merah. Pembahasan soal. Jika pada zebra cross terdapat lampu lalu lintas, maka tunggu sampai lampu lalu lintas berubah merah, barulah melakukan penyeberangan. Ketika lampu merah menyala, para pengendara pada jalur tersebut wajib berhenti. Ketika lampu kuning menyala, para pengendara harus mulai bersiap-siap ataupun berhati-hati melaju atau berhenti. Ketika lampu hijau menyala, pengendara sudah aman jika berjalan. Soal nomor 23. Seluruh pengendara kendaraan bermotor di Indonesia wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Pengendara yang tidak memiliki SIM dan nekat mengendarai kendaraan bermotor akan dikenai sanksi dari pihak kepolisian. Salah satu syarat penerbitan SIM di Indonesia adalah A. Memiliki kendaraan pribadi. B. Dapat meminjam kendaraan orang lain. C. Mampu memperbaiki kendaraan yang rusak. D. Berusia minimal 17 tahun. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Berusia minimal 17 tahun. Pembahasan soal. Syarat penerbitan SIM di Indonesia adalah: yang pertama, batas usia minimal 17 tahun. Yang kedua, melaksanakan proses administrasi. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat, lulus ujian secara tertulis dan praktek. Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas dalam pramuka merupakan tanda A. Badge lokasi, B. Jabatan, C. Pelantikan, D. Barung. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Barung. Pembahasan soal. Satuan terkecil pada tingkatan siaga dinamakan barung. Tanda barung berbentuk
segitiga sama sisi. Tanda barung diletakkan pada lengan baju sebelah kiri. Soal nomor 25. Naya adalah anak yang sangat rajin dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Setiap hari libur sekolah, Naya selalu membantu Bunda memasak. Oleh sebab itu, walaupun masih duduk di bangku kelas 3 SD, Naya sangat ahli untuk memasak berbagai makanan. Mulai dari memasak sayur hingga membuat kue. Oleh karena itu, dalam kegiatan kepramukaan di sekolahnya, ia mendapatkan suatu tanda kecakapan khusus sesuai dengan keahliannya. Tanda kecakapan khusus yang berhak diterima oleh Naya adalah A, B, C, D. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pembahasan soal. Tanda kecakapan khusus atau TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi pada bidang tertentu. Di antaranya adalah pengatur rumah, juru masak, penjahit, pengamat. Maka, tanda kecakapan khusus yang berhak diterima Naya adalah juru masak. Soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut ini. Pada lengan baju pramuka Musa, terdapat beberapa tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh Musa diberikan untuk bidang A. Sosial, B. Patriotisme dan budaya, C. Agama, D. Ketangkasan dan kesehatan. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Ketangkasan dan kesehatan. Pembahasan soal. Tanda kecakapan khusus atau TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak dengan berwarna dasar kuning. Yang kedua adalah bidang patriotisme dan seni budaya.
berwarna dasar merah. Yang ketiga, bidang ketangkasan dan kesehatan dengan warna dasar TKK putih. Yang keempat adalah bidang keterampilan dan teknik pembangunan dengan warna dasar TKK hijau. Yang kelima, bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup dengan warna dasar TKK biru. Maka, tanda kecakapan khusus yang dimiliki oleh Musa adalah pada bidang ketangkasan dan kesehatan. Soal nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Sebagai lambang negara Indonesia, burung Garuda memiliki makna A. Kekuatan dan kebesaran membangun negara. B. Memiliki kemampuan untuk terbang tinggi dalam bidang teknologi. C. Menguasai kekuatan udara. D. Mampu membuat pesawat terbang. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kekuatan dan kebesaran membangun negara. Pembahasan soal. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi suatu negara. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Burung Garuda dipilih sebagai lambang negara Republik Indonesia karena burung Garuda menggambarkan kekuatan dan kebesaran. Bangsa Indonesia ingin menjadi negara yang kuat dan besar. Soal nomor 28. Terdapat garis melintang yang membagi perisai menjadi dua ruang bagian, ruang atas dan ruang bawah. Garis melintang ini melambangkan bahwa negara Indonesia A. Wilayah peta Indonesia. B. Memiliki wilayah terpanjang di dunia. C. Memiliki peta wilayah negara yang lurus. D. Terletak pada garis khatulistiwa. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Terletak pada garis khatulistiwa. Pembahasan soal. Pada leher burung Garuda terdapat perisai yang menyerupai jantung.
Perisai ini dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Terdapat garis melintang yang membagi perisai menjadi dua ruang bagian. Ruang atas dan ruang bawah. Garis melintang ini melambangkan bahwa negara Indonesia terletak pada garis Khatulistiwa. Soal nomor 29. Bacalah teks berikut ini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pada perisai terdapat lambang sila Pancasila dengan latar belakang warna merah dan putih. Warna merah melambangkan keberanian. Warna putih melambangkan kesucian. Warna hitam melambangkan keabadian. Warna kuning melambangkan kebesaran. Dan warna hijau melambangkan kesuburan. Teks bacaan tersebut berisi tentang A. Bentuk Garuda Pancasila. B. Sejarah Garuda Pancasila. C. Arti perisai pada Garuda Pancasila. D. Makna warna Garuda Pancasila. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Makna warna Garuda Pancasila. Pembahasan soal. Gagasan pokok atau informasi dalam sebuah teks bacaan merupakan sebuah keterangan atau berita yang bersifat untuk menambah pengetahuan seseorang. Letak informasi atau gagasan pokok ini dapat berada di awal paragraf maupun akhir paragraf. Informasi yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan informasi yang berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Salah satu hal untuk menemukan informasi pada teks bacaan adalah dengan membaca dengan teliti teks bacaan tersebut. Teks bacaan tersebut berisi tentang makna warna Garuda Pancasila. Soal nomor 30. Bacalah teks berikut ini. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang burung Garuda menggambarkan kekuatan dan kebesaran. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. Lambang negara Garuda Pancasila terdiri atas beberapa warna.
Kalimat utama pada teks bacaan paragraf deduktif di atas adalah A. Lambang Garuda Pancasila terdiri atas beberapa bagian. B. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. C. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. D. Makna warna Garuda Pancasila. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Pembahasan soal. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal kalimat. Informasi dalam paragraf disampaikan mulai dari hal-hal umum, kemudian ke hal yang lebih spesifik. Kalimat utama pada teks bacaan tersebut adalah lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Demikianlah pembahasan kisi-kisi soal penilaian akhir tahun muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih banyak. Bapak akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.